Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu buat teman-teman sekalian. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang peranan marketing mix satu ya, atau tahap satu di dalam aktivitas pemasaran. Ada yang namanya peranan marketing mix. Secara umum di dalam manajemen pemasaran konsep marketing mix itu dibagi dua. Yang pertama, bagaimana marketing mix berkaitan dengan aktivitas atau pada aspek atau unsur produk berupa barang. Kemudian yang kedua ada marketing mix berupa unsur produk berupa jasa. Untuk kali ini, pertemuan kali ini akan kita bahas terlebih dahulu berkaitan dari aspek peranan marketing mix unsur produk barang. Baik, yang pertama bahwa secara definisi atau secara deskripsi ya, marketing mix itu merupakan sebuah konsep dalam pemasaran yang terdiri dari berbagai unsur di dalamnya dan digunakan sebagai alat untuk menentukan tingkat keberhasilan pemasaran. Kemudian ada pendapat lain dari Kotler dan Armstrong bahwa marketing mix itu merupakan alat pemasaran yang secara taktis terkendali yang dipadukan dengan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar sasaran. Jadi di dalam aktivitas manajemen pemasaran, seorang manajer atau perusahaan itu memiliki sebuah konsep yang mana disebut sebagai marketing mix. Itu adalah alat pemasaran yang digunakan untuk melakukan analisa untuk menentukan terkait dengan tolak ukur bagi sebuah perusahaan ketika menilai aktivitas pemasarannya. Kemudian secara fungsi di dalam marketing mix atau fungsi marketing mix itu sendiri bagi perusahaan ada 3. Yang pertama, fungsi perantara. Kemudian yang kedua itu fungsi pertukaran. Kemudian yang ketiga itu fungsi distribusi fisik. Fungsi marketing mix yang pertama adalah fungsi perantara. Jadi sebuah perusahaan dengan adanya konsep marketing mix ini diharapkan bisa menjadi intermediasi ya, atau sebagai perantara antara perusahaan dengan pelanggannya atau dengan pasar. Harapannya segala konsep yang ada di marketing mix itu bisa disampaikan, kemudian bisa diserahkan atau disebarkan kepada setiap pelanggan atau kepada pasar. Kemudian fungsi yang kedua adalah ada fungsi pertukaran, di mana konsep marketing mix nanti akan ada aspek marketing mix yang ada di dalamnya berupa produk, kemudian ada berupa price, kemudian ada berupa promotion dan place, yang mana akan terdapat aktivitas pertukaran terkait dengan barang yang diperdagangkan atau diperjualbelikan kepada pasar atau pelanggan. Kemudian yang ketiga, fungsi distribusi fisik. Ya, jadi di dalam konsep marketing mix harapannya akan terjadi peralihan ya. Tadi kalau pertukaran terkait dengan barangnya, itu juga akan ada distribusi fisik antara kebutuhan yang diinginkan oleh dalam tanda kutip pelanggan atau pasar yang harus disediakan atau sesuai dengan permintaan pasar atau penawaran yang terjadi juga di pasar. Itu beberapa fungsi di dalam aktivitas marketing mix. Kemudian untuk strategi marketing mix sendiri secara umum, secara konsep di dalam unsur produk barang, strategi marketing mix itu dibagi 4. Yang pertama ada produk, kemudian ada price, kemudian ada place, kemudian yang keempat ada promotion. Nanti kita bahas satu persatu ya, apa itu strategi yang akan dikembangkan di masing-masing setiap unsur produk, kemudian price, kemudian place dan promotion. Yang pertama,
dari sisi unsur produk. Di dalam aktivitas marketing mix, di mana perusahaan melihat analisa terkait dengan produk yang dihasilkan, itu melihat jadi produk ini merupakan sebagai segala hal yang bisa ditawarkan, kemudian dipunyai atau dimiliki, kemudian dimanfaatkan atau dikonsumsi agar mampu memuaskan kebutuhan atau keperluan konsumen. Kemudian produk ini juga merupakan seperangkat atribut ya yang nyata dan tidak nyata atau tidak nyata yang di dalamnya meliputi harga, kemudian warna produk, kemasan, kemudian ada pengecer, kemudian ada prestis serta layanan dari produsen yang akan diterima oleh pembeli sebagai suatu hal yang mampu memuaskan keperluan atau kebutuhannya. Jadi di dalam aktivitas konsep marketing mix atau sebuah perusahaan itu terkait dengan produknya harus jelas ya apa yang akan ditawarkan kepada konsumen atau apa yang ditawarkan kepada pasar. Sebenarnya produk ini produk apa atau memberikan manfaat apa. Kemudian apa yang ditawarkan kepada konsumen terkait dengan kebutuhan atau keperluannya. Itu yang menjadi pertimbangan bagi setiap perusahaan untuk menganalisa aspek marketing mix dari sisi produk. Kemudian untuk unsur produk sendiri secara umum itu ada produk berupa barang dan berupa jasa. Itu secara umum yang bisa kita ketahui ya. Berupa barang itu adalah segala sesuatu yang diproduksi menghasilkan bentuk fisik atau barang tertentu. Kemudian kalau jasa berupa jasa atau layanan yang diberikan produsen atau diberikan perusahaan kepada konsumennya. Kemudian strategi pemasaran untuk melalui unsur produk. Jadi untuk menghasilkan konsep produk di dalam marketing mix, maka strategi pemasaran di dalam unsur produk bisa dilakukan dengan 4 hal. Yang pertama adalah penentuan logo atau tagline ya. Jadi setiap perusahaan terkait dengan produknya itu bisa menciptakan logo, contohnya logo produk, atau bisa mungkin menciptakan tagline terkait dengan produknya. Contoh misalnya logo terkait dengan produk-produk makanan misalnya, atau minuman, atau mungkin produk-produk yang lain yang dalam tanda kutip mewakili atau memberikan daya ingat bagi setiap konsumen. Contoh misalnya produk-produk yang memiliki tagline ya, misalnya kalau di makanannya ada Indomie seleraku, kemudian mungkin di Tokopedia mulai aja dulu dan seterusnya. Kemudian ada mungkin Jasa Marga ya, Connecting Indonesia dan beberapa tagline yang lain. Itu salah satu bentuk strategi pemasaran melalui unsur produk dengan menciptakan tagline atau menciptakan logo yang mudah menjadi daya ingat atau daya tarik kepada pasar atau konsumennya. Kemudian yang kedua ada strategi dari sisi penciptaan merek ya. Jadi merek ini bertujuan pasti selain memberikan daya ingat atau daya tarik, juga merek berusaha menciptakan brand ya bagi setiap konsumen. Jadi pasti beberapa perusahaan mengharapkan bahwa brand produknya atau mereknya itu bisa ada di persepsi atau di benak konsumen. Contoh yang paling sering kita pahami kalau misalnya teman-teman beli air mineral ya, secara umum pasti meminta kepada penjual Aqua, kemudian mungkin mungkin merek-merek brand-brand yang lain ya yang sering disebut mereknya, kemudian mungkin ada beberapa branding, setiap individu juga memiliki branding masing-masing terkait dengan produk-produk yang diinginkan. Itu salah satu strategi dari sisi merek, tapi tujuan utamanya jelas ingin agar konsumen atau pasar itu persepsi atau benaknya itu selalu ingat terhadap merek produk tersebut dari sebuah perusahaan. Kemudian yang ketiga ada penciptaan kemasan. Jadi strategi pemasaran dari unsur produk juga bisa memperhatikan dari aspek kemasan ya.
terkait bagaimana menciptakan kemasan itu agar bisa memiliki daya tarik baik dari tampilan, tekstur, kemudian tulisan, grafis dan seterusnya, itu bisa memberikan daya tarik kepada konsumennya. Ada ya beberapa produk yang menghasilkan kemasan mungkin limited edition dan seterusnya, itu salah satu tujuan tadi dari mengembangkan pemasaran dari aspek produk. Kemudian yang keempat ada dari sisi keputusan label. Ini berkaitan dengan penyampaian informasi kepada konsumen atau kepada pasar terkait mungkin satu terkait dengan harga yang mungkin ditampilkan di dalam kemasan produk, kemudian mungkin terkait dengan komposisi ya, misalnya komposisi kalau misalnya makanan atau minuman, kemudian juga misalnya informasi terkait dengan customer care dan seterusnya. Itu berkaitan dengan keputusan label untuk dalam tanda kutip menciptakan pemasaran bahwa oh produk ini apalagi kalau misalnya makanan dan minuman ya, itu pasti harus memiliki keputusan label logo halal ya, atau juga dari keputusan pemerintah yang menyatakan bahwa produk itu legal atau sah, diakui dan memiliki sertifikasi halal. Itu salah satu dari sisi unsur keputusan label. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan unsur price ya atau harga. Ini merupakan sebuah konsep terkait dengan bagaimana harga merupakan sejumlah uang yang harus dikorbankan konsumen untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Kemudian harga sebagai rasio formal yang menunjukkan jumlah uang yang dibutuhkan untuk memperoleh sejumlah barang atau jasa tertentu. Jadi di dalam aktivitas pemasaran juga perusahaan atau seorang manajer harus memperhatikan terkait dengan penentuan harga atau pemilihan harga pada setiap produk-produknya. Karena penentuan harga inilah yang nantinya sebagai bentuk penjualannya atau bentuk pengembalian dari produk yang dijual atas harga yang dilakukan di dalam aktivitas produksi. Kemudian di dalam aktivitas unsur marketing mix price untuk penentuan faktor harga itu dilakukan melihat dari dua sisi. Yang pertama adalah faktor internal, kemudian yang kedua adalah faktor eksternal. Untuk penentuan harga dari aspek internal, maka seorang manajer atau perusahaan melihat berbagai hal ya. Yang pertama, seberapa besar biaya yang telah dikeluarkan ketika memproduksi barang tersebut, kemudian kelayakan berbagai biaya atau kelayakan terkait dengan kepantasan atau target utama yang diinginkan dari harga tersebut, atau juga kemampuan perusahaan dari aspek pendanaan untuk memperoleh feedback ya, feedback keuntungan. Itu juga menjadi perhatian penting secara internal. Kemudian untuk faktor eksternalnya adalah penentuan harga yang dipengaruhi oleh pasar ya, atau dipengaruhi oleh konsumen. Misalnya kalau semakin tinggi permintaannya, secara umum hukum ekonomi bahwa akan semakin meningkatkan harga, atau semakin langka barang itu maka akan semakin meningkatkan harga dan seterusnya. Contoh fenomena yang terjadi kemarin, banyak beberapa produk-produk konsumsi yang dalam hal ini terjadi pandemi harganya meningkat karena banyak beberapa perusahaan yang aktivitasnya terhambat dengan pembatasan aktivitas atau mobilisasi dari setiap individu manusia ya. Jadi itu yang sampai mempengaruhi beberapa aktivitas produksi sehingga akan mempengaruhi penentuan harga produk bagi sebuah perusahaan. Kemudian menurut Kotler dan Keller, dalam menentukan harga produk itu bisa dilakukan dalam beberapa langkah. Yang pertama adalah memilih tujuan penetapan harga, kemudian kemampuan bertahan, kemudian yang ketiga adalah laba maksimum, kemudian yang keempat ada pangsa pasar maksimum, kemudian yang kelima ada pemerahan pasar maksimum, dan yang terakhir adalah kepemimpinan kualitas produk. Yang pertama, ketika perusahaan akan menentukan harga produknya, maka perusahaan harus memilih dulu tujuan penetapan harga.
apa yang akan ditentukan tujuan dari penetapan harga suatu produk. Contoh misalnya, biaya yang dikeluarkan dalam aktivitas produksi produk A misalnya telah habis sekian, atau tiap unitnya untuk menghasilkan sebuah produk tersebut diketahui biayanya misalnya ada 50.000 misal. Maka perusahaan harus menentukan berapa besaran yang diinginkan untuk mengganti biaya dan memperoleh laba dari aktivitas produksi unit barang A tadi. Itu harus memilih tujuan penetapan harganya. Ada pengembalian biaya yang dilakukan tadi, misalnya kalau produksi itu satu unitnya 50.000, maka juga akan ada penentuan harga yang sebanding dengan hasil nilai produksi, dan ada tambahan dalam tanda kutip sebagai tingkat keuntungan. Jadi mungkin penentuan harganya akan bisa lebih dari 50.000. Sebagai contoh seperti itu. Terkait dari sisi memilih tujuan penetapan harga. Kemudian yang kedua dari sisi kemampuan bertahan, ini artinya bagaimana ketika perusahaan menentukan harga suatu produk, diharapkan bahwa produk itu dengan harga yang ditentukan akan tetap bertahan di dalam persaingan ya, di dalam persaingan pasar. Jadi diharapkan ketika menentukan harga pada produknya, produk itu harganya akan stabil, akan bersaing dengan para pesaing-pesaing perusahaan yang satu sektor atau satu industri, misalnya makanan atau minuman, maka harganya tetap atau stabil. Jadi semakin tetap diminati atau semakin dilakukan pembelian atau transaksi oleh pasar atau konsumen. Kemudian yang ketiga, penentuan harga dari sisi tujuan aspek laba maksimum. Jadi kalau tadi sudah melihat penetapan harga dari sisi unit biaya yang diproduksi, maka berapa keinginan bagi perusahaan untuk mendapatkan laba setiap masing unit produknya. Kalau tadi misal ada 50.000 biaya yang dikeluarkan di dalam produksi, maka berapa sih keinginan bagi perusahaan untuk mencapai laba yang diinginkan dari setiap unitnya. Misalnya mungkin tadi kalau biayanya lebih, biaya produksinya ada 50.000, mungkin laba maksimumnya mungkin sekitar 5.000 misalnya. Maka penentuan harganya bisa 55.000. Itu laba maksimumnya ada 5.000 misalnya, seperti itu. Itu salah satu contoh pertimbangan ketika menentukan harga suatu produk. Kemudian yang keempat, melihat dari sisi pangsa pasar maksimum. Ketika perusahaan menentukan harganya, maka juga harus memperhatikan pangsa maksimumnya ya. Seberapa besar perusahaan itu mampu menjual produknya ke pangsa pasar yang lebih luas ya. Jadi semakin dalam tanda kutip semakin harga itu stabil, maka akan semakin luas pangsa pasar produk itu diperdagangkan atau diperjualbelikan. Jadi perusahaan akan tetap dalam tanda kutip akan ada peralihan transaksi yang semakin meningkat atau volume penjualannya meningkat meskipun harganya itu dalam tanda kutip tidak mahal atau tidak lebih tinggi dibandingkan para pesaing, karena mereka memiliki pangsa pasar yang luas, karena volume penjualannya akan semakin meningkat dengan seiring pangsa pasar yang makin maksimum tadi. Jadi ketika harga itu sudah ditetapkan, misalnya kalau tadi misalnya 50.000 kemudian stabil 50.000 di beberapa pangsa pasar atau wilayah, itu dalam tanda kutip dibandingkan dengan para pesaing yang meningkatkan harganya, diharapkan volume penjualannya akan semakin meningkat. Kemudian yang kelima, dari sisi aspek pemerahan pasar maksimum atau market skimming pricing. Ini merupakan strategi penentuan harga dari sisi ketika perusahaan mengeluarkan sebuah produk atau hasil produk berupa barang, di mana produk itu ditentukan dengan harga yang mungkin relatif tinggi ya, relatif tinggi terlebih dahulu dibandingkan para pesaing. Karena satu, bahwa mungkin produk itu produk baru yang mungkin memiliki kualitas yang lebih baik dibandingkan para pesaing atau unggul dan seterusnya, atau kualitasnya premium dan seterusnya, itu mengharapkan bahwa ketika
meluncurkan produk tersebut nanti akan ada seiring penurunan harga dari produk tersebut ya. Jadi kadang tadi misalnya satu unitnya misal 55.000, ini ditinggikan menjadi misalnya satu produknya 70.000. Jadi produk baru tapi harganya dalam tanda kutip persepsi pasar atau konsumen itu tinggi. Tapi seiring berjalannya waktu terkait dengan mekanisme pengaruh dari pasar itu akan terjadi penurunan harga. Jadi kalau meskipun ketika harga itu tinggi kemudian tidak kurang diminati atau belum mendapatkan respon, perusahaan ada keputusan kesempatan untuk menurunkan harga agar produk itu bisa dimaksimalkan atau mungkin bisa terjual secara baik. Kemudian yang keenam, dari sisi kepemimpinan kualitas produk. Ya, jadi ketika menentukan harga itu berdasarkan kualitas produknya. Ada kualitas produk 1, produk 2, dan seterusnya. Itu biasanya diharapkan ketika menentukan harga disesuaikan berdasarkan kualitas produk yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan. Kadang ada beberapa perusahaan yang memiliki kualitas unggul, kualitas sedang, kualitas yang biasa, dan seterusnya. Itu ketika menentukan harga berdasarkan aspek tersebut. Contoh misalnya produk-produk elektronik ya atau teknologi ya, atau mungkin kendaraan transportasi itu biasanya memiliki penentuan harga berdasarkan kualitas produknya ya, baik fitur, kemudian kapasitas, kemudian mungkin beberapa fasilitas yang dihadirkan di dalam produk-produk itu memiliki kualitas yang berbeda untuk menentukan harga. Itu beberapa contoh langkah-langkah di dalam menentukan harga suatu produk. Kemudian yang berikutnya ketiga, dari sisi aspek lokasi. Jadi lokasi merupakan keputusan yang dibuat perusahaan di mana perusahaan harus bertempat dan beroperasi. Lokasi akan sangat menentukan kesuksesan suatu jasa karena memiliki hubungan yang erat dengan pasar potensial yang akan dituju. Serangkaian partisipasi ya, jadi dalam perusahaan ketika menentukan tempat atau lokasinya itu juga harus memperhatikan beberapa hal ya. Nanti ada beberapa analisa yang harus bisa menjadi perhatian atau pertimbangan ketika menentukan lokasi. Jadi perusahaan melakukan analisa dari aspek lokasi ini melibatkan serangkaian partisipasi organisasional yang melakukan semua fungsi yang dibutuhkan untuk menyampaikan produk atau jasa dari penjual ke pembeli. Artinya bahwa fungsi aspek lokasi ini merupakan peran perusahaan agar bisa memudahkan bagi setiap pembeli atau konsumen atau pasar untuk mendapatkan produk atau jasa yang dihasilkan. Kemudian dari aspek lokasi atau tempat, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan ketika sebuah perusahaan menentukan lokasi atau tempat di dalam aktivitas operasionalnya. Ini menurut Kotler dan Keller. Yang pertama, ketika menentukan lokasi atau tempat, maka perusahaan harus melihat terkait dengan aspek kedekatan konsumen atau dengan pasarnya. Jadi harapannya ketika mendirikan lokasi perusahaan tersebut atau lokasi penjualan, maka diharapkan bisa berdekatan atau mudah diakses oleh konsumen atau pasar. Kemudian yang kedua, bahwa lokasi atau tempat perusahaan tersebut atau penjualan tersebut itu mudah berdekatan dengan sumber daya material atau dengan bahan bakunya. Jadi ketika perusahaan itu menentukan lokasi, maka setidaknya itu bisa dijangkau oleh pihak-pihak yang melakukan distribusi material atau bahan baku kepada perusahaan tersebut agar aksesnya itu lebih mudah untuk melakukan aktivitas produksi ya di sebuah perusahaan tersebut. Jadi diharapkan perusahaan itu ketika didirikan atau menciptakan aktivitas operasional mampu diakses secara dekat oleh pihak-pihak yang menyediakan sumber daya material atau bahan baku tadi. Kemudian yang ketiga,
penentuan lokasi juga bisa dilihat dari kondisi infrastruktur, ya. Apakah perusahaan itu juga mudah diakses terkait dengan jalan, kemudian akses air, listrik, dan seterusnya. Karena hal ini juga mempengaruhi bagaimana aktivitas yang akan berjalan. Kalau kondisi infrastrukturnya itu susah atau mungkin sulit untuk diakses, ya itu akan menghambat beberapa aktivitas operasional yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, ketersediaan informasi program pembangunan. Ya, jadi biasanya ini beberapa wilayah ya atau beberapa industri itu sudah memiliki komunitas ya, komunitas yang nantinya bisa mendapatkan informasi terkait dengan program pembangunan yang dilakukan secara nasional atau secara daerah ya. Contoh misalnya kalau di Kendal itu ada kawasan industri Kendal ya, jadi beberapa perusahaan di situ pasti sudah mendapatkan informasi terlebih dahulu ya bahwa oh di Kendal nanti akan ada kawasan industri, maka itu menjadi kesempatan bagi beberapa perusahaan untuk menentukan lokasinya di situ. Kemudian juga ada kawasan industri terpadu Batang ya, yang ini baru digarap di tahun sebelumnya sampai sekarang masih berjalan, mungkin targetnya beberapa tahun ke depan yang kurang lebih sekitar 5.000 sampai 10.000 hektar. Itu merupakan kawasan industri yang baru yang ada di Jawa Tengah yang secara umum pembangunannya dilakukan oleh pemerintah pusat ya. Itu merupakan ketersediaan informasi program pembangunan. Oh, di Batang sudah ada akan ada kawasan industri yang siap beroperasi, maka itu menjadi kesempatan bagi beberapa perusahaan untuk menempatkan lokasi aktivitasnya di wilayah Kabupaten Batang. Itu salah satu contoh. Kemudian juga yang kelima dari aspek tenaga kerja. Jadi ketika perusahaan menentukan lokasi, maka juga harus memperhatikan aspek tenaga kerjanya. Contoh, jadi ketika menentukan lokasi aktivitas operasional juga memperhatikan wilayah sekitar. Jadi harapannya perusahaan ketika didirikan beraktivitas di situ juga memperhatikan masyarakat sekitar atau dalam tanda kutip juga menggandeng beberapa masyarakat sekitar untuk diberikan kesempatan bisa bekerja di situ, karena juga memberikan kesempatan untuk menciptakan lapangan pekerjaan di wilayah itu, maka bertanggung jawab terhadap beberapa sumber daya manusia di wilayah itu untuk bisa bekerja di tempat perusahaan tersebut. Kemudian yang keenam ada ketersediaan dana. Jadi ketika menentukan lokasi atau tempat juga perusahaan harus memperhatikan dari aspek pendanaan, bagaimana pendanaan yang disiapkan untuk menentukan lokasi tersebut. Contohnya tadi ya, kalau misalnya terkait dengan ada kawasan industri, siap tidak misalnya perusahaan itu hadir dengan aspek pendanaan yang ada untuk bisa berpartisipasi berada di kawasan industri. Itu sebagai salah satu pertimbangan dari sisi aspek pendanaan. Itu beberapa pertimbangan dari sisi penentuan lokasi yang nanti bisa menjadi pertimbangan oleh setiap perusahaan. Kemudian yang berikutnya dari aspek promosi, dari aspek promosi ini merupakan suatu bentuk komunikasi pemasaran yang dilakukan untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi atau membujuk dan atau mengingatkan pasar sasaran atas produk perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Atau promosi juga merupakan kegiatan-kegiatan yang ditunjukkan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal atau mengenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka atau kepada konsumen. Dan kemudian merek menjadi senang lalu atau mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Jadi harapannya dengan adanya kegiatan promosi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan itu bisa memberikan informasi, kemudian bisa membujuk atau mempengaruhi kepada konsumen, kepada pasar agar satu bisa mengenal, kemudian bisa mengetahui produk itu, kemudian bisa tertarik, kemudian menerima atau tertarik, kemudian nanti akan ada respon pembelian
ketika terjadi pembelian kemudian ada kepuasan terhadap produk itu sehingga nanti konsumen atau pasar itu memiliki persepsi terhadap atau loyal pada produk perusahaan yang diciptakan. Itu salah satu aktivitas yang dilakukan di dalam promosi sebuah perusahaan. Kemudian dari sisi promosi terdapat beberapa unsur ya yang harus menjadi perhatian penting atau yang dapat dilakukan di dalam aktivitas promosi. Jadi unsur bauran promosi atau promotional mix bisa dilakukan beberapa hal. Yang pertama adalah aktivitas periklanan atau advertising. Kemudian yang kedua adalah penjualan perorangan atau personal selling. Kemudian yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Kemudian yang keempat ada hubungan masyarakat atau public relation. Kemudian yang kelima ada pemasaran langsung atau direct marketing. Yang pertama, jadi ketika perusahaan ingin melakukan aktivitas promosi, maka bisa dilakukan dengan cara melakukan periklanan atau advertising. Ya, jadi mempromosikan produknya, mengenalkan produknya, menginformasikan produknya melalui media iklan, baik berupa iklan secara fisik maupun secara non fisik atau secara online-nya. Sekarang sudah ada bagaimana melakukan periklanan atau disebut sebagai digital marketing ya, yang semakin berkembang saat ini memudahkan beberapa pihak untuk mengenalkan, menyampaikan informasi dari produk-produk yang dihasilkan oleh setiap perusahaan. Kemudian yang kedua, dari sisi penjualan perorangan atau personal selling. Ini merupakan aktivitas kegiatan promosi yang dilakukan oleh perusahaan melalui individu atau SDM di dalam pemasaran untuk melakukan presentasi kepada pihak calon pembeli misalnya. Jadi biasanya ini demo misalnya, demo presentasi penjualan, mungkin penjualan terkait dengan properti, kemudian penjualan investasi dan seterusnya. Itu bisa dilakukan mungkin atau mungkin penjualan barang juga bisa. Itu sesuai dengan masing-masing perusahaan. Mereka akan melakukan presentasi kepada pihak tertentu atau pihak konsumen atau calon pembeli, kemudian nanti akan ada diskusi atau komunikasi antara kedua belah pihak terkait dengan apa yang dijual oleh individu atau personal selling tersebut kepada konsumen tersebut. Kemudian yang ketiga ada promosi penjualan atau sales promotion. Kalau yang sales promotion itu kurang lebih hampir sama tadi, ini akan dilakukan oleh setiap individu. Yang membedakan adalah ketika promosi penjualan itu akan ada dalam tanda kutip pemicu ya, daya tarik agar langsung terjadi penjualan atau aktivitas transaksi bagi penjual tersebut atau sales tersebut. Jadi contohnya biasanya di dalam aktivitas promosi penjualan akan ada potongan diskon, kemudian promo-promo dan seterusnya, atau mungkin ada reward dan seterusnya yang bisa dimanfaatkan ketika transaksi itu terjadi di saat itu juga atau pada kesempatan itu juga. Jadi contohnya misalnya kalau sales promotion, kemudian ada aktivitas penjualan secara langsung atau transaksi langsung, misalnya ada potongan diskon sebesar 10%, 20%, atau mungkin ada buy one get one dan seterusnya. Itu sesuai dengan kebijakan masing-masing perusahaan. Kemudian yang keempat, unsur bauran promosi bisa dilakukan dengan cara menciptakan hubungan masyarakat atau public relation-nya. Bagaimana sebuah pemasar dengan cara promosi melakukan edukasi. Jadi sekarang bisa pemasaran dilakukan bukan hanya mengenalkan melalui produk yang dihadirkan, tapi juga bisa melalui hubungan masyarakat dengan cara melakukan edukasi. Contoh misalnya beberapa produk-produk kesehatan misalnya, atau mungkin makanan atau minuman ya. Contoh begini, biasanya di aktivitas promosi secara online misalnya akan menyajikan ada produk misalnya jahe merah misalnya. Nanti di situ akan ada edukasi manfaat jahe merah bagi kesehatan misalnya, atau mungkin
komposisi atau keutamaan jahe merah untuk kesehatan dan seterusnya. Atau mungkin edukasi-edukasi terkait dengan produk-produk manfaat yang dikonsumsi, atau mungkin apa saja sih ketika kita menggunakan produk itu, keunggulan, manfaat, kemudian mungkin juga apa yang diinginkan dari masyarakat ketika melakukan konsumsi atau melakukan atau mengenakan produk-produk dari perusahaan tersebut. Jadi ada edukasi-edukasi yang bisa disajikan ya kepada konsumen atau kepada pasar. Itu melalui hubungan masyarakat. Metodenya biasanya adalah melakukan edukasi atau sosialisasi ya, mengenalkan produk, memberikan edukasi terkait dengan manfaat, kemudian kenapa harus membeli produk itu dan seterusnya. Biasanya ini berkaitan dengan tadi beberapa produk-produk yang bisa memberikan dalam tanda kutip manfaat untuk mungkin kesehatan bagi individu, kemudian mungkin dari aspek pendidikan, kemudian juga memudahkan dalam aktivitas, misalnya alat-alat elektronik atau mungkin apapun, itu akan disajikan melalui sosialisasi atau edukasi. Kemudian yang kelima, itu ada pemasaran secara langsung atau direct marketing. Pemasaran secara langsung ini bisa juga dilakukan secara offline ya, atau secara fisik langsung, bertemu langsung, atau mungkin secara online atau secara daring ya, ada digital marketing. Jadi pemasaran langsung mungkin menciptakan website, kemudian menciptakan blog, kemudian menciptakan e-commerce, kemudian mungkin menciptakan software ya, atau platform aplikasi tersendiri secara mobile di Play Store yang bisa diakses secara langsung oleh setiap individu. Itu salah satu contoh pemasaran secara langsung atau direct marketing. Itu beberapa unsur ya yang dapat dilakukan atau menjadi pertimbangan ketika sebuah perusahaan melakukan aktivitas promosi. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu materi yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi hari ini dari sisi pembahasan tentang peranan marketing mix dalam unsur barang, di mana secara umum di dalam aktivitas strategi marketing mix barang terbagi menjadi 4 ya, atau 4P istilahnya, ada produk, ada price, ada place, dan ada promotion. Maka setiap perusahaan ketika melakukan konsep marketing mix untuk menciptakan sebuah keunggulan atau keberhasilan di dalam manajemen pemasaran, harus menganalisa terkait atau harus mengetahui apa yang akan ditawarkan dari sisi produk, kemudian apa yang harus dipersiapkan ketika menentukan harganya, kemudian atau seberapa besar perusahaan itu menginginkan dalam tanda kutip biaya atau laba yang diinginkan. Kemudian yang ketiga ada bagaimana perusahaan itu menempatkan lokasi agar memudahkan aktivitas operasional. Kemudian yang keempat adalah bagaimana cara perusahaan itu mengenalkan, menyebarkan informasi, menciptakan daya tarik agar konsumen atau pasar itu bisa menciptakan aktivitas transaksi atau pembelian terhadap produk-produk yang ditawarkan oleh setiap perusahaan. Baik, teman-teman sekalian, mungkin itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan pertemuan hari ini berkaitan dengan materi peranan marketing mix satu dari aspek produk barang ya. Nanti kalau ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada yang belum jelas, silakan bisa memanfaatkan chat di forum kelas Si Akad ya. Nanti bisa ditanyakan di forum chat di Si Akad, silakan. Atau mungkin ada hal-hal yang mungkin ingin dilakukan pertanyaan atau mungkin belum jelas, bisa melalui forum Si Akad kelas. Baik teman-teman sekalian, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Saya akhiri untuk pertemuan hari ini. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.